Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kisah kali ini bercerita tentang nasib dari seorang wanita muda di Nepal yang hidupnya berakhir menyedihkan karena dia berasal dari kasta yang rendah. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. जनाको सब चाहिँ नि टुक्रा टुक्रा थियो। टुक्रा टुक्रा भने कसैले मासु काटेर टुक्रा टुक्रा पारेको पिस पिस त्यो बराबर सग्लो शरीर थियो, तर सग्लो शरीरभित्र छ्या छ्या भएको अवस्था थियो क्या। 20-22 ठाउँमै 20-22 पटक हैन। हात कति पटक बिचारीले प्रतिकार गर्न खोजिनु होला, कति पटक यसरी कति पटक छेक्न खोजिनु होला। त्यो छेक्दाखेरि उनको यता टाउकोको चोइटै छैन हैन, यहाँनिर त्यो रुखको चोइटा काटे जस्तो काटिया छ, गर्दनमा पटक पटक हानिया छ, यहाँ माथि हानिया छ, तल तल गर्दाखेरि त्यो सम्झिँदाखेरि पनि एउटा हुन्छ नि, अब त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिँदैन। Anjana Lama Mahat lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1995 di Hetauda, Nepal. Dia dibesarkan di Hetauda bersama 2 adik perempuannya dan 1 adik laki-laki. Anjana adalah gadis yang ekstrovert sehingga bisa dengan mudah bergaul dengan orang lain. Dia juga sangat berbakat sejak kecil. Semasa SMA, melalui salah satu temannya, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Praswal Mahat. Hubungan mereka berkembang cepat dan menjadi sangat dekat. Mereka pun saling jatuh cinta dan memulai hubungannya serius. Setelah berpacaran selama 2 tahun, mereka memutuskan untuk menikah. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Praswal sudah membawa Anjana untuk bertemu dengan orang tuanya. Dan karena kepribadian Anjana yang ramah, calon mertuanya itu sangat menyukainya. Begitu juga dengan keluarga Anjana, melihat putri mereka begitu bahagia, orang tuanya memberikan restu atas hubungan pasangan itu. Setelah menikah, Anjana tinggal di rumah orang tua suaminya di Kathmandu bersama dengan kakak ipar dan istrinya. Hubungan Anjana dengan iparnya itu sangatlah baik. Mereka bahkan sering pergi berlibur bersama. Anjana memperlakukan kakak iparnya bagaikan kakak kandungnya sendiri. Dia juga mendapatkan dukungan dari keluarga suaminya untuk meneruskan karirnya sebagai seorang model. Hubungan antara 2 keluarga itu juga berjalan dengan sangat baik dan sangat dekat. Namun setelah pernikahan itu berjalan selama 2 tahun, mertua Anjana mulai mengungkit-ungkit masalah kastanya. Karena kakak dari Praswal menikahi wanita dengan kasta yang sama dengan mereka. Dan hal ini membuat ibu mertua dan istri dari kakak iparnya memperlakukan Anjana bagaikan orang asing di rumah. Anjana merasa sangat sedih dengan perubahan perilaku dari keluarga suaminya itu. Dia lalu menceritakan perasaan sedihnya itu kepada keluarganya, namun ayah dan ibunya memberikan saran untuk tidak terlalu memikirkannya. Di tanggal 9 Mei tahun 2019, Ibu Anjana mendapatkan panggilan telepon dari besannya yang mengatakan kalau ada insiden yang terjadi di rumah mereka dan keluarga Anjana harus datang segera ke rumahnya. Setelah menerima panggilan telepon itu, Ibu Anjana tiba-tiba merasa ketakutan. Ayah Anjana berusaha menelpon putrinya, namun dia mencoba hingga 6 kali, tidak ada jawaban sama sekali. Kemudian ayahnya menelpon ke Praswal dan dia juga mendapatkan jawaban yang sama, yaitu ada insiden yang terjadi di rumah dan keluarga Anjana harus segera datang ke rumah mereka secepatnya. Dalam perjalanan ke sana, keluarga Anjana terus menelpon untuk meminta informasi tambahan. Namun tak ada satupun orang yang mau membocorkan apapun. Ibu Anjana sudah memiliki firasat buruk dan dalam kepanikannya itu dia sempat pingsan sesaat. Keluarga Anjana mendapatkan telepon di pukul 3 sore, namun karena perjalanannya cukup jauh, ditambah dengan kemacetan yang terjadi, mereka baru sampai di rumah keluarga Praswal di pukul 10 malam. Dan ketika sampai di sana, terlihat ada kerumunan orang banyak di depan rumah itu. Setibanya di dalam rumah, mereka melihat Praswal yang sedang menangis. Dan ada seorang polisi yang membawa ayah Anjana masuk ke dalam kamar tidur putrinya. Dan terkejutnya ayah Anjana melihat pemandangan mengerikan di dalam kamar itu. Dia kembali keluar menemui keluarga lainnya dan dia pun menangis histeris.
Rupanya Anjana telah meninggal dunia karena dihabisi nyawanya oleh kakak iparnya sendiri yang bernama Uswal Mahat. Tubuh tak bernyawa Anjana dalam keadaannya menyedihkan. Lengan dan kakinya terpotong, tubuh bagian atasnya berada di atas kasur, sedangkan tubuh bagian bawahnya berada di lantai. Dan juga lehernya hampir putus dari kepalanya. Tubuh Anjana juga penuh luka tikam sebanyak puluhan kali dari Uswal. Keluarga Anjana meminta agar polisi menahan seluruh keluarga Praswal. Mereka mencoba untuk meyakinkan mereka kalau seluruh keluarga Praswal yang membunuh putri mereka. Keluarga Anjana juga meminta paling tidak istri dari Uswal juga ikut ditahan oleh polisi. Karena dia yang sering memanas-manasi suaminya agar terus merasa iri terhadap Anjana. Namun polisi menjawab kalau mereka tidak bisa melakukan itu dan hanya menahan Uswal yang jelas-jelas adalah pelakunya. Dari hasil postmortem diketahui kalau Anjana meninggal dunia di pukul 1:30 siang dan ditemukan banyak luka di bagian tangannya yang adalah akibat dari dia ingin bertahan hidup. Insiden ini menjadi ramai diperbincangkan orang melalui sosial media dan mereka semua mempertanyakan hal yang sama. Apakah motif di balik pembunuhan ini? Karena semua orang yang mengenal mereka tidak pernah berpikir kalau Uswal akan melakukan hal mengerikan seperti itu. Dalam interogasinya dengan polisi, Uswal memberikan pernyataannya di mana dia mengakui segalanya. Kalau dia telah berencana untuk membunuh Anjana dari 2 tahun yang lalu. Saat polisi menanyakan motifnya apa, Uswal menjawab karena Anjana memiliki kasta yang berbeda dengan keluarga mereka. Dan dia tidak senang dengan hal itu. Dia juga tidak menyukai kepribadian Anjana yang ekstrovert dan suka bicara dengan orang lain. Dan karir modeling Anjana yang mengharuskannya sering menggunakan pakaian mini. Lanjutnya dia mengatakan di siang hari itu dia sedang di rumah bersama dengan ibunya dan Anjana. Tiba-tiba dia berpikir kalau itu adalah saat yang tepat untuk menghabisi nyawanya Anjana. Anjana saat itu sedang tiduran sambil main ponsel di kamar tidurnya dan tidak mengetahui kalau kakak iparnya masuk ke dalam kamarnya sambil membawa senjata tradisional Nepal yang disebut kukuri. Dalam sekejap Anjana mengalami penyerangan brutal oleh kakak iparnya sendiri. Anjana terus berusaha bertahan hidup dengan menangkis menggunakan tangan kirinya dan Uswal memotong tangannya itu. Anjana kehilangan banyak darah yang membuatnya tak sadarkan diri. Uswal awalnya berpikir untuk meninggalkannya saja. Namun dia berpikir lagi kalau Anjana tiba-tiba sadar dan meminta pertolongan, maka orang-orang akan menolongnya dan dia gagal membunuhnya di hari itu. Dan dia kemudian menikam Anjana puluhan kali hingga dia lelah dan puas. Uswal kemudian naik ke atas mendatangi ibunya di kamarnya, mengatakan kepadanya kalau dia telah membunuh Anjana dan memintanya untuk memanggil polisi. Kasus ini dibawa ke Mahkamah Agung dan keluarga Uswal mencoba untuk menyelamatkannya dengan mengatakan kalau dia menderita sakit mental dan depresi akut. Mereka lalu menyewa pengacara mahal untuk bisa membebaskannya. Di sisi satunya, keluarga Anjana dan suami Anjana juga berjuang untuk mendapatkan keadilan. Bahkan teman-teman Anjana dan orang banyak yang mendukung Anjana melakukan protes di depan Mahkamah Agung untuk keadilan bagi Anjana. Proses persidangan berjalan selama 2 tahun dan akhirnya pengadilan memberikan keputusan akhir di mana Uswal dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan dia akan tetap berada di balik jeruji besi sampai dia meninggal dunia. Keluarga Uswal tidak mau menerima keputusan itu dan mengajukan banding. Mereka mengajukan untuk membuka dan menginvestigasi kembali kasus ini karena keluarganya sangat yakin kalau putra mereka mengidap sakit mental dan depresi. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!